Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan melaksanakan ujian praktek kimia pada hari ini. Dan dalam video ini kita akan mendokumentasikan ujian praktek kimia, yaitu sel elektrolisis dan uji pH asam basa. Sebelum itu kita perkenalkan dulu. Saya Muhammad Fauzan Ananta dari absen 18. Saya Tiara Salsabila dari nomor absen 30. Saya Isna Fatmawati nomor absen 16. Saya Anissa Latifat Rohman nomor absen 2. Saksikan videonya. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Ada gelas ukur, kabel penjepit buaya, tabung U, plat tetes, corong, kertas lakmus, pipet, ekstrak mawar dan kunyit, elektroda karbon, baterai kotak, dan lain sebagainya. Identifikasi asam dan basa. Langkah pertama, tuangkan larutan ke dalam gelas kimia, mulai dari larutan A, B, C, D, hingga E, masing-masing 20 ml. Langkah kedua, celupkan indikator universal pada tiap larutan, mulai dari larutan A hingga E untuk menentukan harga pH. Pindahkan larutan dari gelas kimia ke plat tetes menggunakan pipet. Masing-masing 2 hingga 3 tetes larutan. Nah, di sini kita pakai 3 tetes larutan ya. Langkah keempat, celupkan kertas lakmus biru dan merah, kemudian identifikasi sifat larutan tersebut. Langkah kelima, masukkan indikator alami yaitu ekstrak mawar dan juga ekstrak kunyit ke dalam plat tetes menggunakan pipet sebanyak 3 tetes. Kemudian amati perubahan warnanya. Langkah kelima, cuci plat tetes hingga bersih, kemudian masukkan larutan A hingga E seperti langkah pertama. Lalu masukkan indikator trayek pH asam basa sebanyak 3 tetes, mulai dari metil merah, metil jingga, bromtimol blue, hingga fenolftalin secara berurutan, dan amati perubahan warnanya. Nah, ini adalah proses pemberian metil merah pada larutan A hingga larutan D. Selanjutnya adalah pemberian metil jingga di larutan A, B, C, dan D. Nah, ini adalah pemberian bromtimol biru. Lucu ya, warnanya hijau dan biru. Warna kuning untuk pH di bawah 6, sementara warna biru di atas 7,6. Jadi, kalau hijau pH-nya antara 6 sampai 7,6. Yang terakhir adalah fenolftalin. Jika tidak berwarna, maka larutannya memiliki pH di bawah 8,3. Sementara jika merah muda, pH-nya di atas 10. Siapkan baterai dan dijepit dengan penjepit buaya. Hubungkan penjepit buaya yang lain dengan kedua elektroda karbon. Kabel yang terhubung arus negatif maka berperan sebagai katoda, sedangkan kabel yang terhubung arus positif berperan sebagai anoda. Pasanglah tabung U pada statif, masukkan corong pada tabung U. Masukkan 75 ml larutan CuSO4 ke dalam tabung U menggunakan corong. Lalu masukkan elektroda karbon ke dalam tabung U yang berisi larutan.
Amati percobaan tersebut dan lihat reaksi apa yang akan terjadi. Kira-kira apa ya? Celupkan kertas lakmus biru dalam larutan anoda tembaga sulfat. Serta celupkan kertas indikator universal untuk mengecek harga pH dengan tingkatan warna. Amati hasil pengecekan pH dengan kertas lakmus dan indikator universal. Uji selanjutnya adalah gunakan larutan kali kemudian masukkan 75 ml larutan ke dalam pipa U. Pada elektroda anoda terjadi reaksi oksidasi, akibatnya larutan berubah warna coklat. Pada elektroda katoda terjadi reaksi reduksi, akibatnya timbul gelembung gas. Masukkan kertas lakmus merah pada katoda. Masukkan kertas lakmus biru pada katoda. Masukkan indikator universal pada katoda. Kemudian amati hasil pengecekan pH. Kertas lakmus dan indikatornya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari praktikum indikator asam dan basa. Pada praktikum ini, berbagai indikator seperti lakmus, indikator alami yang meliputi kunyit dan juga mawar, indikator universal dan indikator tayar pH menunjukkan perubahan warna yang konsisten dengan sifat larutan. Hal ini membuktikan bahwa sifat asam, basa atau netral suatu larutan dapat ditentukan melalui perubahan warna indikator dan pH larutan dalam diperkirakan dari hasil pengamatan tersebut. Saya dapat menunjukkan dari praktikum tadi mengenai elektrolisis, yaitu pada praktikum elektrolisis larutan dibuat cepat mengalami reduksi ion 12 menjadi logam katoda dan oksidasi air di anoda yang menghasilkan ion 12 sehingga larutan menjadi lebih asam. Sementara itu, pada elektrolisis larutan KI terjadi pembentukan gas H2 dan ion OH di katoda serta terbentuk iodida di anoda sehingga larutan menjadi bersifat basa. Perubahan pH dan warna indikator menunjukkan bahwa proses elektrolisis dapat mengubah sifat kimia larutan. Sekian praktikum kimia kelompok 6 pada hari ini. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya dan salam sayang dari kelompok 6. Dan wabarakatuh.